Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu min khalqihi. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabbul izzati wal jalalah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepadanya kita mempersembahkan segala pujian dan sanjungan, pengagungan yang senantiasa sepatutnya dipanjatkan oleh setiap muslim. Di hari ini kaum muslimin memberikan pujian dan sanjungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggemakan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib ingin berpesan untuk dirinya secara khusus dan kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Idul Qurban, hari raya Idul Adha, adalah salah satu kejadian yang mengingatkan kita, salah satu hari raya yang mengingatkan kita kepada satu peristiwa yang tidak akan pernah terlepas dengannya, yaitu peristiwa bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang dia cintai. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendengarkan kisahnya? Siapa di antara kita yang belum pernah mengetahuinya? Bacalah Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Ibrahim, bagaimana di antara salah satu ujiannya yang sangat berat adalah ketika Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya sendiri. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya ujian ini adalah ujian yang sangat besar, ujian yang sangat nyata. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah? Bayangkan kalau seandainya kita berada di posisi Nabi Ibrahim. Kalau sekiranya Anda berada di posisi Nabi Ibrahim, yang Anda harus melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyembelih anak yang Anda cintai, dan Nabi Ibrahim berangan-angan dan bercita-cita, memiliki angan-angan untuk bisa memiliki anak dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, keturunan yang setelah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, Nabi Ibrahim tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim sangat mendambakan seorang anak yang terlahir ke dunia, dan baru Allah berikan kepadanya seorang anak yang bernama Ismail ketika umurnya 86 tahun. Ketika umurnya 86 tahun, ahibati fillah,
setelah sekian lama Nabi Ibrahim mengharapkan agar diberikan oleh Allah keturunan sebagai karunia dan anugerah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengulur-ulur karena tentu di sana ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim memperjuangkan perintah Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama mengharapkan dan mendambakan anak keturunannya. Namun ternyata ketika Allah memberikan anak yang dicintainya itu, ketika telah lanjut usia, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anaknya Ibrahim yang bernama Ismail terlahir ke dunia, kemudian tumbuh dewasa. Setelah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim dengan perintah yang sangat besar. Dan itu Allah berikan perintah tersebut melalui mimpinya. Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku aku menyembelihmu. Maka bagaimana pandanganmu? Fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka Nabi Ismail dengan penuh keteguhan, kekokohan dalam dirinya sebagai anak yang saleh dari bapak yang saleh, Nabi Ismail mengatakan, "Wahai ayahku, lakukanlah yang engkau diperintahkan dengannya." Subhanallah. Ini merupakan salah satu contoh dan gambaran yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Dia bukan cerita yang fiktif. Dia bukan sebatas legenda yang dikarang. Dia bukan sebatas cerita yang bisa dibuat-buat dan dirangkai bagaimana agar alur cerita itu dikenal dan diketahui dan diterima oleh masyarakat. Akan tapi ini adalah kenyataan cerita yang Allah abadikan, dan seorang mukmin meyakini dan mengimani isi setiap kandungan Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan umat-umat terdahulu, tidak lain dan tidak bukan agar umat setelahnya, terkhusus umat Nabi Muhammad SAW, mereka bisa mengambil pelajaran. Karena setiap kisah yang tercantum di dalam Al-Quran memiliki ibrah dan pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Sesungguhnya terdapat di dalam Al-Quran kisah-kisah mereka para umat terdahulu, yang itu bisa kalian jadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi mereka orang-orang yang cerdas, yang mau berpikir dan mau berakal, memanfaatkan akalnya untuk memahami tujuan dan maksud daripada setiap kisah yang Allah katakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Al-Khalil, Khalilullah. Dua rasul atau dua nabi yang mendapatkan gelar itu. Yang pertama Nabi Ibrahim, dan kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Dua nabi inilah mendapatkan gelar yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Al-Khalil, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya sangat erat antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Di antara bentuk mulianya Nabi Ibrahim di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Nabi Ibrahim dikaitkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah peristiwa kurban, yang sebentar lagi insya Allah kaum muslimin akan memberikan persembahan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kaitan yang sangat erat antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW, kedua-duanya disebutkan dalam Al-Quran Karim sebagai suri tauladan yang pantas untuk kalian ikuti dan teladani. Di antara bentuk keterikatan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim yang menjadi syariat yang selama ini dan sejauh ini kita mengamalkannya, yaitu salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah yang selama ini kita baca di setiap salat kita, di setiap tasyahud kita selalu menghadirkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad disebutkan itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bukankah ini yang selalu menghiasi lisan kita? Setiap kali kita mengerjakan salat, setiap kali kita tasyahud, kita selalu menghadirkan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Bahkan para ulama mengatakan
tidak akan sah salat seseorang yang tidak menghadirkan salawat Ibrahimiyah. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim adalah Nabi yang pantas untuk disanjung, karena beliau telah berhasil mendapatkan gelar dari Allah Al-Khalil, sang kekasih. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, mengapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Al-Khalil, sang kekasih, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah predikat yang sangat luar biasa, yang bukan sembarang orang bisa menghasilkannya. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, telah berhasil diraih oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya, kata para ulama, karena Nabi Ibrahim memiliki ketaatan mutlak. Nabi Ibrahim memiliki kepribadian, memiliki karakter yang sangat luar biasa, yang mungkin karakter ini tidak dimiliki oleh seluruh kaum muslimin. Bagaimana Nabi Ibrahim memiliki ketaatan mutlak dalam dirinya. Bayangkan, siapa di antara kita yang sanggup mengorbankan anak kita sendiri? Siapa di antara kita yang siap untuk menerima perintah ini? Bayangkan, kalau sekiranya kita berada di posisi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, harus menyembelih anak. Ini mungkin tidak masuk logika. Bagaimana mungkin sang ayah, orang tua yang memiliki darah dagingnya dalam diri anaknya, dia harus menyembelih? Ini gak masuk akal. Ini gak masuk logika. Ini telah keluar dari hak asasi manusia. Mungkin itu yang hadir dalam benak dan pikiran kita. Kalau sekiranya perintah itu datang di hadapan kita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Anda memiliki anak yang paling Anda cintai, dan Anda mendambakan anak Anda ini setelah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Ketika anak itu telah tumbuh dewasa, yang Anda sangat berharap untuk mengandalkan dia, membantu Anda yang telah tua renta. Namun justru ketika anak itu telah tumbuh dewasa, darah daging Anda justru dapat perintah agar disembelih anak itu. Bayangkan, ma'asyiral muslimin. Hadirkan dalam hati kita, bagaimana sekiranya, kalau sekiranya perintah ini adalah perintah yang bersifat umum. Yang bersifat umum. Katakanlah kalau seandainya perintah itu datang di hadapan kita, setiap kita harus mengorbankan anaknya sendiri. Apa yang akan terjadi? Mungkin ini sulit untuk kita terima. Mungkin kita akan mundur. Mungkin kita akan ragu untuk mengamalkan perintah itu. Tapi lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia yakin bahwasanya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah Allah menyia-nyiakan hambanya. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah telah menafikan atas dirinya, Allah telah meniadakan atas dirinya perbuatan zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Namun kita yang berbuat zalim kepadanya. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Allah tidak bermaksud untuk berbuat zalim, menzalimi hambanya, tidak. Kalla wa alfu kalla, demi Allah tidak. Akan tapi Allah ingin mengetahui seberapa besar kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih dia cintai, anaknya atau Allah tabaraka wa ta'ala? Mana yang lebih dia cintai, perhiasan dunia atau akhirat? Allah menguji Ibrahim dengan ujian itu. Dan ternyata Nabi Ibrahim telah sukses, berhasil, karena beliau memiliki jiwa ketaatan yang mutlak dalam dirinya. Beliau tidak pernah ragu dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau yakin bahwa setiap perintah Allah akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Maka dengan izin Allah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyembelih putranya, dan ketika itu Allah mengganti anaknya Ibrahim dengan sembelihan yang sangat besar. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Dan aku jadikan sebagai tebusan anaknya Ibrahim dengan sembelihan yang sangat besar. Allah gantikan dengan kabsh, dengan biri-biri dan domba yang sangat besar. Dan itulah yang menjadi peristiwa pertama kali dan diabadikan dan ditetapkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW menjadi kelanjutan syariat yang harus dilakukan oleh setiap umat Nabi Muhammad SAW. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah. Nabi Ibrahim mendahulukan kepentingan Allah tabaraka wa ta'ala
Nabi Ibrahim mementingkan, memprioritaskan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekalipun hatinya berat. Pasti manusia yang normal, manusia yang fitrah, pasti berat kalau seandainya dia harus menyembelih anaknya sendiri. Oleh karena Allah katakan sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat berat. Berat bagi Nabi Ibrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Allah katakan ujian itu adalah ujian yang sangat nyata, ujian yang sangat besar, ujian yang sangat berat yang harus dilalui oleh sang ayah menyembelih anaknya sendiri. Akan tetapi Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ujian yang sangat luar biasa karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, siapapun yang ingin dimuliakan Allah, maka Anda harus menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ketaatan kepada Allah sebagai kunci kesuksesan dalam kehidupan ini, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Dan tidak pantas seorang mukmin laki-laki maupun seorang mukmin wanita untuk tawar-menawar dengan setiap syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas. Mereka memilih jalur yang lain setelah Allah menetapkan satu hukum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak sepatutnya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin wanita apabila telah Allah tetapkan satu keputusan hukum, dia memilih jalur yang lain, dia menawar, dia mencari pilihan yang lain, mencari opsi yang lain. Tidak pantas bagi seorang mukmin seperti ini. Ini yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah telah mengatakan A, jangan mencari jalur yang B. Ketika Allah mengatakan ini, jangan cari yang itu. Akan tetapi apa yang kata Allah, apa kata Rasul, jadikan itu sebagai pedoman seorang muslim. Tidak sepatutnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mukmin laki-laki dan mukmin wanita, ketika telah datang kepadanya ketetapan hukum dari Allah dan Rasulnya, lantas dia mencari pilihan yang lain. Tidak sepatutnya itu dilakukan. Demikian pula di dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa siap untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainakum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang hakiki, apabila Allah telah memberikan satu keputusan hukum, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami siap dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tidak pernah mengelak dengan perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah menolak tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, tidak ada istilah Nabi Ibrahim tawar-menawar dengan Allah. Ya Allah, kenapa anak saya yang pertama? Kenapa nggak tunggu nanti saya punya anak yang 10, saya korbankan? Tidak, satu-satunya anak yang dimiliki oleh Ibrahim ketika itu. Karena Nabi Ibrahim baru diberikan anak yang kedua ketika umurnya 90 tahun sekian. Sehingga para mu'arrikhin mengatakan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya ketika Ishak belum ada. Sehingga Nabi Ibrahim baru memiliki satu anak. Dengan diuji oleh Allah dengan ujian itu. Kalau kita punya anak sekian banyak, mungkin itu masih ringan, masih ada penggantinya, masih ada yang lain. Tapi ini satu-satunya harus dikorbankan. La haula wa la quwwata illa billah. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah menolak perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah membantah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Walaupun berat, ahibati fillah. Itulah konsekuensi ketika Anda mengaku muslim. Ketika Anda mengaku mukmin, maka Anda harus siap sepenuhnya menerima syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekalipun bertentangan dengan syariat Anda, tradisi Anda, sekalipun bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan di daerah Anda, sekalipun syariat Islam itu berseberangan dengan keinginan dan ego hawa nafsu Anda, sekalipun keinginan Allah itu bertentangan dengan keinginan istri Anda, tetap Anda dahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah seseorang akan merasakan manisnya iman. Nabi SAW mengatakan, "Thalathun
man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Ada 3 hal yang seseorang telah berhasil meraih manisnya iman. Apabila ada 3 hal dalam dirinya ini, maka dia telah dikatakan berhasil meraih manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sesungguhnya ada 3 hal. Apabila 3 perkara ini ada dalam diri seorang muslim, maka dia telah berhasil merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding segala-galanya. Kemudian yang kedua, ketika dia mencintai saudaranya tidak lain yang tidak bukan dia mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apabila dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah berikan kepadanya hidayah dan petunjuk, sebagaimana dia membenci apabila dicampakkan ke dalam api. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, arti seseorang telah merasakan manisnya iman adalah ketika dia memiliki raghbatan fil khairi wa fi ta'atillah. Ketika hatinya selalu berkeinginan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Ketika hatinya selalu tergerak, ketika hatinya selalu berkeinginan dan berambisi untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan, fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Tuhanmu, sembelihlah untuk Tuhanmu, maka dia katakan sami'na wa ata'na. Dia tidak ragu mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah. Betapa banyak kaum muslimin yang dia memiliki kemampuan untuk berkorban, akan tapi mereka tidak mau berkorban. Dibisikkan oleh syaitan keraguan-raguan sehingga dia bimbang. Kalau saya berkorban, habis uang saya. Kalau saya berkorban, maka tunggakan dan seterusnya. Bisikan-bisikan syaitan menghantui diri, sehingga dengan bisikan-bisikan syaitan membuatnya rancu dan ragu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tarik ulur antara melakukan kebaikan atau tidak. Tidak sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya, sami'na wa ata'na. Padahal yang dikorbankan itu anak, bukan hewan. Kita masih mengorbankan hewan. Tidak sampai kita diperintahkan Allah mengorbankan anak, tidak sampai kepada tahapan itu, ma'asyiral muslimin. Itu pun masih berat. Itu pun kaum muslimin masih sulit untuk menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bukti cinta kita kepada Allah? Betapa banyak manusia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun melakukan ketaatan perintah-perintah Allah dia masih menjauh darinya. Dia masih ragu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang muslim yang taat dengan ketaatan yang mutlak, sebagaimana Nabi Ibrahim membuktikan itu ketika mendapatkan mandat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan keberuntungan bagi mereka yang mengatakan sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Siapapun yang siap untuk mentaati Allah dan Rasulnya, yang mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, setiap perintah yang datang kepada dia mengatakan itu, wa ulaika humul muflihun, sungguh mereka lah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan ahibati fillah ketika seorang muslim mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu untuk menjalankan perintah Allah sekalipun berat konsekuensinya. Betapa banyak kaum muslimin yang ragu melakukan ini, melakukan itu. Kenapa? Karena nanti konsekuensinya saya akan dibenci, saya akan dicaci, saya akan dihina, saya akan dijauhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan beliau ketika berdakwah? Beliau mendakwahkan tauhid. Konsekuensinya apa? Dibenci oleh penduduk Mekah. Sampai Nabi diusir dari kota kelahirannya. Bayangkan, seperti itu rintangan dalam berdakwah ahibati fillah. Seperti itu ketentuan yang berlaku kalau seandainya Anda berpegang teguh dengan agama ini. Pasti akan ada rintangan yang Anda hadapi, itu pasti. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, al-mutamassiku bid-din kal-qabid 'ala al-jamrah. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan agama yang benar, dengan agama yang seutuhnya, dia bagikan orang yang memegang bara api. Itulah pengorbanannya, berat konsekuensinya yang harus dia tanggung. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, mentaati Allah dan Rasulnya pasti ada resiko. Maka jangan pernah seorang muslim
ragu untuk menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekalipun mungkin tidak masuk logika kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, tidak masuk logika. Akan tapi karena Nabi Ibrahim telah memiliki manisnya iman, kecintaan kepada Allah yang tulus, sehingga beliau rela untuk mengorbankan anaknya sendiri. Inilah bukti kecintaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan Anda memilih kecintaan itu, ma'asyar muslimin. Jadikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling kita cintai dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita lebih mencintai istri kita, jangan sampai kita lebih mencintai anak kita. Betapa banyak anak-anak dan istri yang justru membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru mereka menjadi musuh bagi Anda, saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian bisa menjadi fitnah bagi kalian. Aduwwan lakum fahdharuhum. Istri dan anak kalian bisa menjadi musuh bagi kalian. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam. Lihatlah Nabi Nuh ketika istri dan anaknya tidak mau menerima dakwahnya sebagai ujian. Sebagai ujian, hibati fillah. Tidak mau menerima dakwah suaminya, yang suaminya adalah manusia pilihan Allah, bahkan Rasul yang pertama. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Namun justru anaknya, istri yang pertama kali mendustakan dakwahnya. Ini tantangan dalam berdakwah, saudara pendengar. Maka jangan kita mengorbankan Allah demi anak dan istri. Sebaliknya, Anda silahkan korbankan anak dan istri Anda demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Anda menjual agama Anda, Anda menjual syariat Allah hanya karena anak dan istri kita menginginkan seberang yang lain. Oleh sebab itu, jadikan momen berkurban di tahun ini sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah kita menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dikhawatirkan menyelisihinya akan mendatangkan fitnah bagi Anda. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati apabila seandainya kalian menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, engkau akan tertimpa dengan fitnah. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, atau kalian akan tertimpa dengan azab yang sangat pedih. Tidak ada ketentuan terakhir yang akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang menyelisihi Nabi SAW, melainkan mereka akan diancam dengan fitnah atau adab yang sangat pedih, wal'iyadu billah. Maka jadikan berkurban di tahun ini, Idul Adha di tahun ini sebagai momen bagi kita untuk melatih diri, membiasakan mengatakan sami'na wa ata'na, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai rujukan satu-satunya bagi seorang muslim untuk menghidupkan agama di permukaan bumi yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kaum muslimin berlimpah dengan kebaikan dan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah dan wabah yang menimpa kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin di permukaan bumi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awati qadir hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا أضحيتنا، اللهم تقبل منا أضحيتنا، اللهم تقبل منا أضحيتنا يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا للقرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم تقبل منا جميع أعمالنا صالحة، اللهم تقبل جميع أعمالنا صالحة واجعله خالصا لوجهك موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.